Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mengajak kita untuk mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala, dua ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat beririsan, hampir sama persis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut, ya. Silakan dibuka di surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa wassaynal insana biwalidaini husna. Sementara di surah Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Jadi teman-teman sekalian, ayat ini sama persis, ya, sama persis. Bedanya hanya di ujung ayat, yakni antara husna dan ihsana. Kita tuliskan, ya. Jadi wa wassayna insana biwalidayhi husna dan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Saudara-saudara sekalian, mengapa tidak semuanya husna? Mengapa tidak semuanya wa wassaynal insana? Ini di surah Al-Ankabut. Ini di surah Al-Ahqaf. Mengapa tidak semuanya wa wassaynal insana biwalidaini husna? Di sini juga husna. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala membuat pola dalam ungkapannya yang disebut dengan pola sunaiyat. Jadi pola dua-dua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan husna dan menyebutkan ihsana agar menggambarkan detail kehidupan anak manusia bersama kedua orang tuanya. Saudara-saudara sekalian, ketika manusia masih bersama dengan orang tuanya, masih tinggal bersama satu rumah, belum terpisah, ya. Biasanya di usia anak-anak sampai di usia remaja, manusia umumnya masih bersama orang tua. Allah memberikan perintah wa wassaynal insana biwalidaini husna. Jadi ini tentang anak manusia yang masih bersama orang tuanya di rumahnya, di satu rumah. Akan tetapi ada fase di mana anak manusia akan terpisah dengan orang tuanya. Ya, ini adalah hukum-hukum kehidupan. Ini adalah fase-fase kehidupan di mana anak akan menikah dan pindah rumah di rumah baru atau di rumah mertua. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah wa wassaynal insana biwalidaini ihsana. Ini ketika kita tidak lagi bersama kedua orang tua. Jadi ada kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya agar berbuat baik. Berbuat baik itu ada dua, yakni husna dan berbuat baik ihsana. Apa itu husna? Berbuat baik dalam kategori husna itu adalah tentang kaul, ya. Jadi ini tentang kaul. Berkatalah yang baik kepada kedua orang tuamu selama hidup bersama satu rumah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata husna dua kali dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan wa qulu linnasi husna. Jadi Allah katakan wa qulu linnasi husna. Husna ini tentang wa qulu, tentang kaul, tentang perkataan. Ketika hidup bersama orang tua di satu rumah, berkatalah dengan perkataan yang baik. Kalau berbincang, kalau berbicara, bersendagoro, berdiskusilah dengan baik kepada kedua orang tua. Saudara-saudara sekalian, adapun berbuat baik dalam konteks ihsana. Apa itu ihsana? Ihsana ini adalah ketika kita tidak lagi satu rumah dengan orang tua, maka berbuat baiknya bukan pada kaul, bukan hanya perkataan-perkataan yang baik pada orang tua, tetapi ihsana ini adalah pemberian yang baik. Jadi ihsana adalah pemberian yang baik. Orang tua mesti diingat ketika sudah pindah rumah, ketika sudah hidup bersama istri atau keluarga baru, maka harus diingat orang tua.
Diingat bukan dalam arti kaul, perkataan-perkataan baik kepada orang tua, tetapi ini berupa pemberian. Pemberian yang baik kepada orang tua, diberikan orang tua harta, benda, diberikan materi kepada orang tua. Itu disebut dengan ihsana. Ihsana di dalam Al-Quran disebutkan 5 kali. Kata ihsana dalam Al-Quran disebutkan 5 kali agar tergambar bahwa yang dimaksud oleh Allah sebagai ihsana ini adalah dalam bentuk materi, bukan dalam bentuk kebaikan umum atau kebaikan perkataan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jadi berikanlah materi atau kebaikan materi kepada kedua orang tua, dan bukan hanya orang tua. Allah juga katakan wabizil kurba, pada kerabat juga diberikan kebaikan materi. Wal yatama, kebaikan apa untuk para yatim, kebaikan materi. Wal masakin, dan orang-orang miskin kita juga berikan materi. Wal jarizil kurba, tetangga dekat, kebaikan apa untuk tetangga dekat? Ya, kebaikan materi. Kalau ada makanan kita berikan ke tetangga. Wal jaril junub, tetangga jauh, ya, tetangga jauh. Wasahibi bil jambi, bahkan teman dalam teman perjalanan yang dekat, ya. Wasahibi bil jambi, teman perjalanan. Kita misalnya berjalan ke provinsi lain, ke negeri lain, kita ada teman bersama, itu juga diberikan ihsana. Bukan hanya kaul, tetapi materi. Mungkin kita punya bekal, kita berbagi bekal di dalam perjalanan dengan wasahibi bil jambi. Wabnis sabil, dan anak-anak terlantar, anak-anak jalanan, itu juga diberikan kebaikan, bukan hanya kata-kata, tetapi ini tentang materi. Ini ihsana, bukan husna. Jadi wama malakat aimanukum, juga apa yang kalian miliki dari pegawai kalian, karyawan kalian, berikan materi, berikan dalam bentuk materi. Inilah disebut dengan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan husna dan ihsana sebagai sunnahiyat Al-Qur'an. Sunnahiyat Al-Qur'an, Allah memulai dengan kepada kedua orang tua sebagai yang pertama dan utama untuk diberikan husna. Dan Allah juga memulai pada orang tua untuk yang pertama dan utama diberikan ihsana. Syukuralakum jami'a wa sallallahu ala Muhammadin wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.